Ada foto, ada video, ada bukti-buktinya, iya kan? Iya. Rata-rata yang di lokasi pertama itu memang lahannya pertanian yang produktif. Kronologinya seperti apa sambil melihat mungkin percakapan melalui WhatsApp. Pajaknya Iya. naik berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dialog, berjumpa lagi. Beberapa hari lalu kita mendengar duka yang mendalam dari Bali. Saudara-saudara kita mengalami musibah yang cukup pelik. Kami memperoleh data, ada dua sumber yang kami catat adalah Antara Bali dan CNN Nasional, di mana per hari ini tanggal 12 September 2025 pukul 7 WIB berdasarkan konfirmasi dari PLT BPD Bali IGD Agung Teja, korban meninggal sudah ada 18 orang. 12 orang dari Denpasar, 2 orang dari Jembrana, 3 orang dari Gianyar, 1 orang dari Badung. Denpasar menjadi kota dengan wilayah terdampak paling besar. Ada 81 titik tepatnya. Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan 28 titik, Karangasem 4 titik, Jembrana 23 titik. Selain banjir, tanah longsor 43 titik ada di Tabanan, 18 titik di Karangasem, 5 titik di Gianyar, 1 titik di Badung, dan tercatat 562 orang mengungsi. Rinciannya 327 warga di Kabupaten Jembrana dan 235 warga di Kota Denpasar. Lantas, apa penyebab banjir di Bali? Menurut Direktur Walhi Bali, Made Krista, yang mengutip pakar dan guru besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, mengatakan bahwa sebabnya adalah berkurangnya jumlah subak. Karena pada tahun 2018 tercatat subaknya di Bali ada 1598. Namun hari ini berkurang, 5 subak besar hilang di Denpasar, Subak Kreneng dan Subak Renon. 95 titik subak juga hilang akibat alih fungsi lahan, di mana dalam 1 hektar sawah mampu menampung 3.000 ton air. Bagaimana dengan di Jember? Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian makin merajalela. Sawah-sawah produktif berganti bangunan beton. Bahkan 101.603 hektar lahan pangan pertanian yang dilindungi LP2B hilang, bahkan dihilangkan oleh pemerintah menjadi 86.358,77 jika bersandar pada surat keputusan Bupati yang kami terima terakhir kali pada 14 Agustus 2025. Namun kami dikagetkan adanya berubah menjadi 86.732,37 pada saat rapat dengar pendapat kami bersama DPR dan eksekutif pada 10 September kemarin. Untuk mendialogkan itu semua, syukur alhamdulillah hari ini hadir tengah-tengah kita ada Mas Nuki, anggota Komisi B. Beliau ini yang namanya sering disebut-sebut. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang ada dimanapun, namanya tidak dipanggil Nuki, tapi Nugroho kalimat di media itu. Mengapa sering disebut? Karena beliau salah satu orang yang dituduh
menyampaikan dokumen kepada kami dan kemudian beredar luas ke media. Selamat Atas datang tujuannya. Mas Duki. Selamat datang Terima Mas kasih, Duki. Mas Duki. Di samping kiri saya, nah kemarin juga hadir pada saat rapat dengar pendapat 10 September 2025 ada Mas Arief, lebih lengkapnya Mas Arief Wibowo. Oh. Mas Arief Wibowo ini Ketua HIPA. Ketua HIPA itu Himpunan Petani Pemakai Air, benar ya Mas ya? Nggih. Ini kalau salah gawat kita ini. Selamat datang Mas Arief. Gimana air sawahnya sekarang, tambah lancar, tambah kurang atau? Kebetulan sekarang ada hujan jadi cukup. Cukup ya sekarang, Ya, alhamdulillah. beberapa hari yang lalu panas jadi kurang airnya. Iya. Iya, Mas Duki, saya mohon izin, saya mau ngobrol dengan Mas Arief dulu. Siap, monggo, Ya, monggo. karena Mas Duki ini anggota DPR, peraturannya di sini, mereka yang dekat dengan kekuasaan itu kita tanya terakhir, Mas. Ya. Siap, siap. Nah, sebelumnya kopinya bisa diminum dulu, camilannya bisa diminum. Iya. Kalau nggak Siap. diminum nanti ini katanya bahasa Inggrisnya algung. Algung. Nah, bahasa Inggrisnya algung. Ini kopi Nah, hitam. ini kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Arief, Nggih. takok-takok aku Mas tanya, Siap. boleh nggak saya diberitahu? Nggih. Kapan hari kan kita sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman petani kita ya, Iya. sempat ngobrol-ngobrol. Luasan lahan, sampai kan punya sawah juga. Ada. Nah, luasan lahan di wilayah Jenengan itu ada berapa hektar? Untuk di Antirogo sesuai dengan hasil pemetaan geospasial yang dilakukan oleh PPL pada tahun 2022 itu kurang lebihnya 337 hektar di Kelurahan Antirogo. Lebih luas dari penetapan LP2B Betul. di tahun 2025 Iya. versi yang baru kita dapat 10 September kemarin. Iya, betul. Ya kan? Lebih luas. Yang kepala dinasnya Iya. nggak datang, Betul. SK-nya diminta nggak dikasih, Iya. nggak punya. Iya. Ada 320 ya Mas ya? 329. 29. Nggih. 329. Ya, yang masuk LP2B sekecamatan Sumbersari. Ya. Antirogo 337. lebih banyak. Lebih banyak. Berarti ada 1 hektar sih nggak melebu Mas. Nggih. Sudah tahu nggak Kalau wilayah mana di untuk Antirogo lokasi, yang masuk LP2B? ya, selama saya menjadi petani dan menjadi pengurus HIPA sampai sekarang ini belum tahu. Jadi pemerintah menetapkan lahan LP2B ini belum pernah tahu. Jadi belum pernah sosialisasi. Justru saya mendengar LP2B ini baru-baru ini. Mulai dulu tidak pernah ada istilah LP2B, tidak ada. Jadi tahunya kita sudah bertani seperti ini. Adanya pengembang perumahan kita sudah tidak tahu. Yang penting dia sudah rencana ada pembelian untuk pengembangan perumahan, ya selama itu memang petaninya mau menjual ya menjual. Tapi untuk batasan-batasan apakah ini lahan hijau atau untuk daerah-daerah perumahan sampai saat ini tidak ada sosialisasi. Ya. Oke. Pemirsa, yang selalu kami sampaikan dalam setiap obrolan dengan teman-teman petani itu sebenarnya LP2B itu bukan menghilangkan lahan pertaniannya, namun perlindungan negara terhadap lahan pertanian tersebut itulah yang hilang. Iya. Sehingga jika dialihfungsikan dengan mudah itu bisa dilakukan, kira-kira kan begitu Mas. Betul. Mas, kemarin kan datang tanggal 10. Iya. Nah, mau nggak saya tunjukkan video jenengan di RDP kemarin ngomong apa wae? Iya, iya. Saya tunjukkan ya. Iya, iya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Oke, Mas Arief, ini pernyataan jenengan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Budal. Saya selaku pengurus HIPA Margorukun Kelurahan Tioko. Terkait dengan LP2B ini kan memang ada kaitannya dengan RT RW. Jadi memang sangat penting gitu ya untuk kita mengakses atau mengetahui tentang RT RW. Karena apa? Di kelurahan kami yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya pembangunan perumahan. Jadi kita tidak tahu batasannya itu di mana pemukiman itu. Dan di situ yang didirikan perumahan adalah pertanian-pertanian yang produktif. Nah, satu itu. Yang kedua, setelah dibangun perumahan, banyak dampak selaku saya sebagai pengurus IPA ya. Di situ adanya penutupan saluran irigasi tersier yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPN, bahwasanya ada penutupan saluran tersier, ada penyempitan. Nah, saluran itu apa dibeli oleh pengembang? Saya pertanyakan itu, kenapa itu dikuasai sama pengembang? Nah itu, ketika kami datangi itu rata-rata acuh tak acuh sampai masyarakat itu komplain istilahnya seperti demo seperti itu. Jadi ada kejadian sekitar 4-5 hektar yang memang sengaja ditutup. Ini ada dokumentasi foto ada. Kami selaku HIPA memang selalu mengikuti perkembangan daripada pengembang perumahan yang ada di Kelurahan Antirogo, termasuk ini pengembang Galian C. Jadi di situ ada yang penutupan saluran karena dilewati oleh dump truck. Jadi ada seperti itu. Jadi memang terkait dengan itu katanya tadi kalau ada tanahnya dimasukkan ke LP2B, saya selaku petani ya, walaupun sawah saya sedikit, itu tidak pernah merasakan. Artinya katanya mendapatkan intensif, terus pajaknya diperingan, terus saluran irigasinya katanya diperbaiki ya. Kalau di Antirogo bisa dicek, itu saluran irigasi kebetulan ikut saluran airnya dan potok ya. Jadi itu memang apalagi musim kemarau seperti ini kesulitan. Jadi airnya harus ada penjadwalan, artinya gantian 3 hari hidup, 9 hari mati seperti itu. Jadi tidak sesuai apa yang disampaikan katanya LP2B, ada insentif atau perlakuan khusus. Dan kami selaku petani tidak pernah didatangi oleh pihak pemerintah bahwa sawah sampean itu sudah masuk LP2B. Terkait dengan katanya angka-angka tadi, bahwa setelah revisi Bupati, LP2B yang ada di Kecamatan Sumbersari itu adalah 329. Padahal di Antirogo saja lahan pertanian yang sudah dipetakan oleh Dinas Pertanian melalui pemetaan geospasial 337. Jadi habis untuk Antirogo saja LP2B yang ada di Kecamatan Sumbersari. Artinya kalau itu dialokasikan ke Kelurahan Antirogo, yang lain habis. 6 kelurahan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, jenengan poin-poin yang diambil tadi sebagian sudah disampaikan, luas arealnya sekian. Iya. Ternyata tidak hanya untuk perumahan, tapi juga untuk pertambangan. Betul. Benar, itu lahan subur awalnya. Iya. Pertanyaan saya ini sebenarnya, jenengan tadi nyampaikan, Mas Nuki juga mendengarkan. Ada foto, ada video, ada bukti-buktinya, iya kan? Iya. Lokasi yang saluran irigasinya dirusak, kan begitu? Iya. Pemirsa, Mas Arief Wibowo tadi baru saja sudah menyerahkan video, ada foto, iya kan? Saya lebih tertarik pada videonya, Mas. Iya. Videonya akan kita tampilkan. Mas Nuki juga bisa melihat. Mas tolong dijelaskan kemudian ini di areal mana, kapan ini terjadinya, iya kan, dan dampaknya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu contoh penyempitan saluran di area pengembang perumahan nih. Nah, ini tidak bisa untuk mengairi sawah ini. Ini banyak yang sudah menjadi tanah kering. Mana hujan itu sawah itu. Karena harus menunggu musim hujan untuk menanami ini.
Ya, areanya sudah banyak yang kering karena saluran airnya sudah sangat sempit. Demikian informasi. Posisi di pengembang perumahan ini di daerah Jambuan. Ini yang sebelumnya ada saluran tersier ini, dari sini mentok ke sini. Harusnya ini terus ini lewat perumahan lurus ini. Masih banyak sawah di depan sana. Tapi karena sudah ada pengembangan perumahan, akhirnya saluran ini mati. Jadi tidak bisa difungsikan lagi, dan sawah yang di ujung sana. Oke, Ya. Mas Arif, video yang pertama Ya. itu di kelurahan apa? Kelurahan Antirogo. Dusunnya. Dusunnya masuk bukan dusun, jadi lingkungan Pelinggian. Lingkungan Pelinggian. RT Iya. RW-nya tahu nggak? RT-nya kurang tahu karena di perumahan itu ada RT baru. Oke, artinya apa tadi? Dusun. Bukan. Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Jember, ya. Mas Nuki ini mitra kerjanya Dinas Pertanian, Betul. ya kan? Ya. Lihat lahan pertanian rusak, Ya. wah gawat ini, gitu kan? Itu gimana, Mas? Ya. Di yang terjadi sejak kapan itu ditutup begitu? Berapa tahun lah kira-kira? Kalau yang di lingkungan Pelinggian itu kurang lebihnya sudah 1 tahunan. Sudah tahun 2023 kalau Kira-kira 2023 ya. ya. Kurang lebihnya tahun 2023, dan itu sudah pernah kami sampaikan kepada pengembang dan sempat itu dilakukan perbaikan. Tapi kan memang itu dimensi daripada saluran ini memang kecil, akhirnya ada genangan ataupun ada seperti walet itu, jadi ada lumpur, akhirnya karena kecil hanya menutup selokan yang ada. Ketika sudah nutup lokasi ataupun selokan atau saluran yang ada itu kan di atasnya ada jalan, tidak ada bak kontrolnya, jadi sulit untuk memperbaiki lagi. Awalnya salurannya gede, besar, Mas? Tidak besar, memang kecil. Kecil tapi Iya, air lancar. Lancar, karena memang masih belum ada kotoran ataupun sumbatan itu. Begitu ada sumbatan, Iya, sekarang sulit untuk diperbaiki lagi. berapa hektar yang terdampak, Mas? Kalau yang tadi itu sedikit sih, jadi Yang video pertama, awalnya? awalnya ya lumayan banyak karena sudah kena kena alih fungsi itu. Rata-rata yang tadi itu di lokasi pertama itu memang lahannya pertanian yang produktif. Oke. Video yang kedua itu di Iya. tengah perumahan kalau tidak salah itu. Di ujung bagian timur ini. Ini di perumahan yang sama atau beda? Perumahan Video yang berbeda. Oke, di video lingkungan Jambuan yang kedua. Jambuan ini berarti Antirogo bagian timur Bagian selatan, ya? nggih. Timur selatan Timur ya? selatan. Dusun Iya, Jambuan. Dusun Jambuan, nggih. Beda lokasi dengan video yang pertama memang. Beda. Itu gimana, Mas, situasinya di sana? Ya, jadi awalnya itu memang semua pertanian karena memang sudah sekarang dialihfungsikan menjadi perumahan, akhirnya ada akses saluran irigasi tersier itu yang memang ditutup. Irigasi tersier ini kan irigasi utama ya? Bukan? Ya, cacingan istilahnya. Oh ya. yang ada di sawah-sawah. Ya. Oke, kalau yang utama kan sekunder. Oke. Hmm. Jadi itu memang masih aksesnya itu untuk pengairan untuk sawah-sawah yang dihilir itu masih cukup luas juga, dan sekarang juga ada masih pertaniannya. Hanya sekarang akibat dari alih fungsi ini sudah kesulitan untuk mendapatkan air. Jadi memang kalau sudah musim-musim kemarau itu tidak bisa menggunakan air. Berapa hektar, Mas, yang harusnya dialiri oleh ini? Ya awalnya sih banyak semua. Banyak. Iya banyak. Kalau yang awalnya karena sudah alih fungsi Menjadi perumahan. sekarang tinggal sedikit. Oke. Kalau video yang ketiga? Yang ketiga itu yang sebelah mana lagi? Ini. Nah ini Jambuan nih. Oh, artinya Iya. ada 2 lokasi saja ya? Ya 2 lokasi yang ada video. Sebenarnya banyak ya? Banyak. Jadi banyak yang alih fungsi itu
khususnya di Kelurahan Antirogo itu kan yang mengakibatkan banjir itu ada di sempat banjir juga? Banjir di utaranya kelurahan ada, terus di selatannya Baladika NU itu ada. Jadi banjir. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan salah satu petani muda yang cukup sukses, Mas. Ya. Karena sawahnya banyak, Mas Nuki. Iya. Jadi sukses. Siap. Dulu grup band dia. Anak-anak band. Dari band menjadi petani. Lah, dia ngomong loh kalau ini aliran sawahnya rusak kan hipanya Mas yang harus bergerak. Lah, Iya. dengan ketua hipa itu Nggih. yang dilakukan apa kemudian dengan situasi seperti ini? Kalau yang langkah awal kita selalu komunikasi dengan pihak pengembang. Oke, Ketika ada aduan agar memperbaiki saluran yang tadi ada penyempitan atau ditutup. Sudah berkali-kali kita melakukan mediasi terhadap pengembang daripada petani. Dan di lingkungan lain itu ada bahkan ditutup total. Tutup total itu sekitar 5 hektar itu sawah yang harusnya diairi. Ditutup total. Akhirnya ada pengaduan kepada kami HIPA, jadi kita mediasi dengan pihak perumahan. Setelah kita mediasi, akhirnya perumahan membuatkan saluran baru. Tuh. Ada nggak yang sampai sekarang tidak diurus sama pengembang, dibiarin rusak begitu saja? Salah satunya ini, yang ini tidak Dibiarkan. bisa ya dibiarkan. Oke, Mas Kalau Nuki. ini. Kami ini kan podcast ini kan adalah sarana artikulasi bagi dua lembaga AWI Law Firm dan LBH Mitra Kaula Nusantara. Dalam Undang-Undang 41 2009 pasal 51 itu dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Mas Nuki. Ada sanksinya. Jika ada yang melakukan itu, maka maksimal penjara 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar. Harusnya pengembang melihat ini. Itu dulu, Mas. Ini eman-eman Mas Nuki ini di tengah kesibukannya, ya kan? Sempat datang ini gak diajak ngobrol, Mas. Waduh. Eman, Mas. Iya. Jadi saya coba tanya sama Mas Nuki sekarang. Saya jawab sebisa mungkin, Mas ya. Iya, iya. Oke. Iya, kalau nggak bisa kayak ulangan nanti Iya. ada remedi. Bisa nggak lolos nanti. Ada remedi. Iya. Mas, pertama, nama lengkapnya siapa? Oh begitu ya. Karena di media namanya Nugroho, iya. di sini namanya Nuki, ya kan? Sebetulnya namanya siapa? Siapa namanya? Ya. Kalau nama yang diberi oleh orang tua saya itu adalah Wahyu Prayudi Nugroho, begitu, Mas. Kalau medianya benar nama Nugroho. Iya. Ujuk-ujuk jadi Nuki itu piye ceritanya? Nah, itu pun saya juga tidak tahu, Mas. Karena ketika kecil saya ini 7 bersaudara. 7 bersaudara, saya yang paling akhir nomor 7, dan jarak umur antara saya dengan kakak saya yang di atas saya itu 9 tahun. Dan kakak saya yang lainnya itu sudah lumayan berumur, sehingga agar nampak lucu mungkin saya diberi julukan nama Nuki, begitu Mas ceritanya. Pemirsa, karena tadi perjanjiannya menjawab sebisanya, kalau nggak ada nanti mudah-mudahan ada remedi, nggak perlu diperpanjang ini, karena Mas Nuki juga nggak tahu kenapa kok dipanggil Nuki. Oke, Mas, sekarang pertanyaan saya begini, Mas Nuki, saya akan tunjukkan pernyataan Ketua Komisi B, Mas Nuki sebagai anggota di sana. Mas Chandra menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya kronologi data ini bisa tersebar. Baik. Ya, saya tunjukkan dulu. Bahwa ketika tanggal 14 Agustus tahun 2025 atas surat yang dilayangkan kepada Komisi B DPRD Kabupaten Jember oleh Mitra Kaula Nusantara
Jadi kami mengagendakan untuk melakukan rapat dengan pendapat, di mana yang diundang adalah Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan yang hadir waktu itu Bu Kabid, Bu Sri Agianti. Kami mendapatkan informasi dari kolega kami Mas Wahyu Prayudi Nugroho bahwa muncul SK baru, ya, SK baru tertanggal 6 Agustus tahun 2025, di mana dalam SK tersebut disampaikan bahwa ada 29 kecamatan yang luasan lahan LP2B-nya masih ada, dan di lampirannya ada 2 kecamatan yang nol atau tidak ada lahan pertaniannya. Nah, ketika kita konfirmasi kepada dinas waktu itu, karena yang hadir Bu Sri, dan beliau menyampaikan akan mencari informasi sebenarnya terkait itu, karena masih belum tahu juga. Tapi beliau meyakini, ya, beliau meyakini bahwa itu adalah salah satu surat yang benar begitu. Dan dari mana informasi tersebut? Ternyata pagi harinya Sekdin, yang dimana PLT Kepala Dinas Pak Sigit telepon saya, WA saya, karena tidak saya angkat, akhirnya telepon dan komunikasi dengan Mas Wahyu Prayudi Nugroho, dan dari percakapan beliau menyampaikan izin untuk tidak bisa hadir di RDP tersebut, dan di chatnya beliau, ya, percakapan antara Mas Nuki dan Pak Sekdin itu diberikan satu surat SK tentang LP2B yang tahun 2025 itu, yang 6 Agustus. Dan di jam berikutnya, kita jam 12 atau jam 1 begitu, mohon izin, saya juga anggota Pansus aset, pemindahan aset, dan di forum tersebut saya pribadi bertanya kepada Pak Sigit, yaitu juga saya tanyakan, diundang RDP Komisi B gak teko, ya kan, diundang Pansus kok teko, saya ini saksinya ada kepala ATR, sampai ketawa beliau gitu. Dan dari forum tersebut saya tanyakan, benar tidak ada SK tersebut? Dan seperti yang ada di tayangan, yang ada di media yang tampilkan tadi, beliau menyatakan bahwa SK tersebut adanya benar, dan beliau menyampaikan memang ada 29 kecamatan yang masih masuk dalam LP2B. Karena di satu sisi pertanyaan tersebut saya mempertanyakan tentang kenapa sih ada surat yang sifatnya serba mendadak seperti ini, karena kita sedang ada pemindahan aset dan yang lain-lain. Mungkin kronologisnya seperti itu. Oke, Mas. Mas Arief jelas ya tadi yang disampaikan, Mas Nuki jelas. Ya. Mas, kenapa kemudian kami mengajak Mas Nuki di sini? Kemarin saat rapat dengar pendapat tanggal 10, Ya. kami melihat belum cukup detail, belum cukup lengkap, karena Mas Nuki belum menyampaikan kepada kami semua bagaimana sih sebenarnya cerita yang sebenarnya. Karena Mas Arief, Ya. tanggal 14 Agustus 2025, Mitra Kaula Nusantara mendapatkan undangan dari Komisi B untuk menghadiri rapat dengar pendapat. Ya. Begitu loh, Mas. Iya. Nah, dari situ kami memperoleh, ya kan, dimana pandangan kami sebenarnya RDP itu forum yang sangat terhormat. Iya. Dibayangkan undang-undang menyatakan masyarakat punya hak itu lewat RDP, salah satunya Undang-Undang 41 menyatakan begitu. Yang kedua, dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah kabupaten itu ya eksekutif, legislatif, ada rakyatnya, ya kan. Mengapa ini kita tanyakan? Karena kita tahu bersama, kemudian apa yang menurut dugaan banyak orang muncul dari jenengan, tadi dikonfirmasi, yang katanya, kan masih katanya nih, Ya. asalnya dari kepala dinas, kan gitu. Karena perwakilan kepala dinasnya pun, apalagi kita putar juga videonya Mas Nuki sebelum menjawab, tidak mampu meyakinkan kita, iya kan? Ini penjelasannya. Pertanyaan, dan itu resmi atau bagaimana?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang, Bapak anggota Dewan yang terhormat, terus kemudian sahabat-sahabat saya, Pak senior saya, Pak Jumantoro, terus kemudian Pak Iko dan kawan-kawan beserta yang tentu kami cintai adalah para perwakilan petani dari Kabupaten Jember. Kami menyampaikan pesan dari PLT Kepala Dinas Pak Sigit, beliau menitip salam kepada semua pihak yang hadir pada kesempatan hari ini. Sejatinya saya hanya ingin menemani hari ini karena ingin dikenalkan begitu Pak dengan mitra kerja kami, dalam hal ini anggota DPRD yang kami hormati, tetapi karena beliau bukan tiba-tiba, saya memang tidak kontak sejak kemarin. Terus kemudian tadi pagi beliau menyampaikan, Mas Kosit minta tolong hadiri, pesannya kira-kira seperti ini. Nah, pesannya itu adalah Bapak Ibu sekalian, Pak Sigit menyampaikan bahwa beliau mengakui bahwa pernyataan Gus Bupati itulah yang benar. Datanya artinya 86.732 hektar, terus kemudian terkait 2 kecamatan kota yang hilang itu di SK yang menurut Pak Sigit itu disampaikan bahwa SK-nya Kaliwates itu tetap 43,71 hektar, terus kemudian Sumbersari juga demikian. Sementara Patrang itu mengalami peningkatan dari 472,17 menjadi 597,70 hektar. Jadi itu pesan yang disampaikan kepada kami, sehingga kami ingin di forum yang berbahagia ini, mari kita setidaknya ini ada. Oke Mas, utuh kita tampilkan pemirsa terkait pernyataan dari Ketua Komisi B. Memang kami tidak tampilkan utuh Mas karena panjang, kita potong, tapi intinya itu. Monggo Mas Nuki, diceritakan mengenai kronologinya ya. Kronologinya itu kan karena dikatakan pagi-pagi. Oh, jelas itu kalimatnya saya catat. Pagi-pagi artinya sebelum RDP dimulai. Berkesesuaian dengan pernyataan Mas Nuki juga pada saat itu. Kami juga punya videonya di podcast kami yang sebelumnya kita bikin podcast itu. Mas Nuki menyampaikan sebelum kegiatan ini mendapatkan informasi. Nah, monggo Mas Baik. Jadi izin langsung saja saya sampaikan kronologinya seperti apa sambil melihat mungkin percakapan melalui WhatsApp antara saya dengan PLT Kepala Dinas sebelum dimulai. Namanya siapa Mas PLT Kepala Dinas? Bapak Sigit. Sebelumnya benar tidak? Karena Ketua Komisi B menyampaikan Sekretaris Dinas sebelumnya. Ya. Benar ya? Betul. Artinya Sekretaris Dinas menjadi PLT. Betul. Ya, supaya mengklarifikasi pernyataan Ketua Komisi juga. Ya. Supaya orang nggak bingung ini sekretaris apa ketua gitu ya. Oke, monggo Mas. Jadi sebelum RDP yang diadakan tanggal 14 Agustus tahun 2025, karena RDP itu dijadwalkan pada pukul 10. Betul. Undangannya mungkin seperti itu, betul kan? Kami terima. Jadi kurang lebih setengah jam sebelumnya. Nah, ini tepatnya bisa saya sampaikan tepatnya jam 9.26. Ditunjukkan ke kamera saja Mas. Ya. Nanti kami tampilkan ya. Boleh. Kami tampilkan sebagai bukti pada saat. Karena tidak ada sesuatu yang rahasia, tidak ada suatu hal yang juga disampaikan di RDP kemarin. Betul. Jadi pada pukul 9:26 menit beliau menelpon saya, tapi sempat tidak terangkat. Kemudian Mas Arief mungkin mau lihat. Nanti dipikir Mas Nuki bohong. Ngada-ngada, betul ya. Benar ya. Namanya ya. Oh iya. Jamnya sebelum RDP, benar RDP-nya jam 10 Mas. Dia 9.41 ya. Penyerahan SK-nya ya. Telepon 9.26. Oke. Terus tidak terangkat, kemudian beliau menelpon saya lagi jam 9.37. Alhamdulillah terangkat. Nah, di situ beliau menyampaikan bahwa yang seharusnya beliau PLT Kepala Dinas ini bisa menghadiri
RDP pada tanggal 14 Agustus itu, namun karena ada agenda lain yang disampaikan kepada saya bahwasanya harus menghadiri kegiatan di Ajung, mewakili bupati waktu itu, sehingga menyampaikan apakah bisa RDP ini dijadwalkan ulang. Secara verbal disampaikan seperti itu kepada saya. Itu. Namun beliau menyampaikan kepada saya untuk mencoba telepon kepada ketua komisi B, karena beliau mencoba telepon kepada ketua komisi B tidak terangkat waktu itu. Bisa, ya. Nah, saya juga coba menelpon tapi tidak bisa. Kemudian beliau mengirimkan SK Bupati yang tersebar, yang kemudian oleh jenengan diserahkan kepada salah satu pengurus kami via WA ketika RDP tanggal 14 kan ditanya Agustus. itu betul. Betul. Mas, saya tanya, saya ini orangnya nggak gampang percaya, Mas. Itu kan dikirim, Iya. jangan-jangan nanti yang dibuka bukan SK itu. Oh. Coba dibuka, Mas. Ya. Benar nggak SK-nya? Ya, ya, Kan gitu ya, Mas ya. Ya. Ini judulnya 235 2025. Bisa ditunjukkan nanti, Mas. Oke, Siap. dibuka. Ya, perubahan kedua. Oke, ditunjukkan. Ya, di screenshot gampang kita melihatnya. Nah, Isinya ini berapa? langsung. Ya. 29, benar ya? 9 ya. 29 kecamatan. Oke, artinya benar dari kepala dinas, kan begitu? Itu, Mas. Nggih, Iya. terima kasih. Baik. Ya, karena isinya 29. Nanti Iya. kalau jenengan buka isinya 31, Nah, saya yang salah berarti. makanya Iya. itu, Mas. Iya. Benar ya? Ya, betul. Jadi tolong disampaikan ke teman-teman petani, sumbernya dari kepala dinas, Ya. bukan dari DPR. Ya. Wabil khusus Iya. Mas Mas Nugroho. Karena kalau SK itu sebenarnya kan produk hukum internal dari eksekutif. Betul. Nah, kalau misalnya itu sumbernya dari DPR, bagaimana kita bisa menyusunnya? Ya, ya. Apalagi menandatanganinya, kan Ya, ya, begitu ya. logikanya. Terus seperti gimana, Mas? Setelah mendapatkan itu, itu. Ya, kemudian ya LDP dan oleh ketua komisi B pada saat itu, Iya. saya masih ingat betul. Saya lihat videonya, Mas. ya, Teman-teman kemudian diperintahkan untuk diserahkan kepada Mitra Kaula Nusantara saat Iya. itu, kan begitu, Iya. Mas. Dan ada catatannya, Mas. Iya. Sebelum ada perintah oleh ketua komisi B menyerahkan, ketua komisi masih mengkonfirmasi kepada perwakilan dinas pertanian yang hadir saat itu. Kalau kira-kira Ya. pertanyaannya, Ibu tahu ada SK ini sebelumnya? Dia menjawab iya sambil menunduk. Nggih, gitu kira-kira jawabannya. Karena di sebelah Mas Tuki ya. ya, persis di sebelah saya ingat waktu itu. Pemirsa, Mas, termasuk Mas Arief, Iya. siapapun yang hadir yang mewakili dinas pertanian saat itu, harusnya kan dia mewakili institusi, iya kan? Iya. Kan tidak ujuk-ujuk hadir. Maka siapapun yang hadir harusnya yaitu statement dinas pertanian, kan begitu, Mas? Iya. Oke, pemirsa, Mas Nuki sudah membuktikan memang dari kepala PLT ya, PLT dinas apa sekarang dinas pertanian, Mas? Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP. Oke, TPHP. Saya tanya lagi, Mas Nuki jadi anggota DPR dilantik Bulan Agustus tahun 2024. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Iya. Tadi Mas Arief kan sempat ngomong. Iya. Saya tanya lagi sama Mas Arief. Mas Arief ngelola sawah di Antirogo. Itu sejak tahun berapa? Kalau sawah itu sudah lama sih, ada sekitar lebih 5 tahun lah. 5 tahun. Tapi kalau artinya. pengurus HIPA saya mulai tahun 2022. Oke, 2022. Nggih. Mas, Nggih. ini for your information. Bahasa Maduranya begitu. Iya. Ada Perda nomor 1 Ya. tahun 2015 tentang RT RW, di mana di dalam pasal 43 kalau tidak 44 menyatakan luasan lahan LP2B yang terdiri dari lahan basah dan lahan kering jumlahnya 101.603 hektar. Ya. Itu sejak 2015, Mas. Nggih. Mas, jenengan nggak tahu lahannya LP2B atau tidak, ya kan? Ya. Tadi kan bilangnya kan nggak tahu. Nggak tahu. Maka dalam RDP ditanyakan Iya. batasnya yang mana, Iya. kan begitu? Iya. Nggih. Undang-undang itu memerintahkan adanya insentif, Mas, Iya. ya kan?
ada keringanan pajak. Ya. Ini madul Mas, suatu ketika. Madul kemana itu? Madul ke kami. Oh iya iya. Pajaknya Iya. naik berapa Mas? Jadi NJOP-nya yang naik, Mas. Jadi ketika saya mengurusi PBB, pajak, ya. BPB maupun NJOP, NJOP-nya mahal, biasanya sekitar 50 apa 80 gitu. Sekarang naik menjadi 270. Oke. Informasinya kenaikan itu 3 kali lipat. Oke. Jadi ketika saya mencoba untuk melakukan minta keringanan, yang disampaikan dari pihak Dispenda harus ada salah satunya Surat keterangan miskin. surat keterangan miskin. Nah, itu Saya yang juga tidak mau mampu. madul ini, mumpung ada DPR. Ini DPR kita Nggih. masa juga punya sawah. Iya. Iya. Kita punya sawah Mas, sedikit Mas. Tapi alhamdulillah gara-gara ada perumahan, nasibnya sudah nggak bisa ditanami. Waduh. Iya. Alhamdulillah. Ya. Saya tanya teman, ini sawah orang tua, Ya. ya kan, sawah orang tua kandung punya sawah sedikit di Iya. utara Polsek Sumbersari. Kok dilala setelah Mas Arief cerita madul Iya. ke kami, saya diwaduli orang tua. Iya. Le, kata ibu ini, apa? Saya panggilnya mama, apa mak? Loh, pajaknya sawah kok naik ya? Gitu loh. Lah salah satu insentifnya itu kan keringanan pajak. Iya. Sejak 2015 tuh Mas. Orang tua saya yang nggak tahu sawahnya ini masuk LP2B Iya. apa tidak. Iya, iya. Iya kan? Iya. Itu gimana Mas? Iya. Lihat fenomena ini Mas. Ya, jadi memang LP2B, informasi mengenai LP2B ini karena berkaitan dengan petani, apalagi Jember ini berulang kali sudah saya sampaikan juga. Jember ini adalah kabupaten yang perekonomiannya sangat bertumpu pada pertanian dan perkebunan. Artinya jumlah petani ini mayoritas dari penduduk yang ada di Kabupaten Jember kan begitu. Mas Eko. Jadi sudah selayaknya dan sepatutnya petani ini berhak untuk mengetahui sebetulnya mana-mana saja lahan-lahan yang masuk di dalam lahan LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan itu sudah tertera sebenarnya kan. Mas Riko tadi pun juga sudah menyampaikan ada Perda nomor 1 tahun 2015 mengenai RT/RW. Di sana sudah dijabarkan juga mengenai luasan lahannya 101.603 hektar. Nah, ketika masyarakat ini tidak tahu mana lahan-lahan yang menjadi yang termasuk lahan LP2B, tentunya mereka pun juga akan buta. Oh, saya ini berhak apa tidak mendapatkan insentif, di mana insentif itu pun juga sudah jelas termaktub pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. PP-nya juga ada. PP-nya juga ada, Nomor 12 tahun 2012. Iya. Ada banyak di sana, ada mengenai insentif keringanan pajak. Loh Mas, dapat keringanan loh Mas, kita harusnya. Itu kan. Ada juga mengenai bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah setempat, Ya, alat-alat pertanian. alat-alat pertanian, perbaikan jalur irigasi dan segala macamnya. Bahkan Distribusi sampai pupuk dan segala lantai macamnya. jemur dan penggilingan padi untuk menjadi beras. Nah, Di PP itu diatur itu Mas. ya. Nah, ini mungkin tata kelola kita mengenai keterbukaan informasi juga, dan juga tata kelola mengenai anggaran juga. Menurut saya, kalau kami di Komisi B yang kebetulan yang memang salah satu mitra OPD kita, mitra dinas kita adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikula dan Perkebunan, itu memang ada program-program dari pemerintah yang diberikan kepada petani ya. Misalnya kalau ada jalur irigasi, ada juga jalan usaha tani, ada juga bantuan-bantuan alsintan dan segala macamnya. Namun apakah itu semua tersalurkan kepada petani-petani yang memang mempunyai sawah-sawah yang lahannya ditetapkan sebagai LP2B. LP2B ya. Itu. Ini kan masih belum jelas nih. Dan mengenai pajak insentif kepada petani, ya ini pun kami juga belum pernah mendengar. Jadi ini memang
bahan koreksi bagi kritik kepada kami juga secara internal mengenai keringanan pajak ini, bagaimana pemerintah Kabupaten Jember ini menerapkannya dan sumber anggarannya ini bagaimana pengelolaannya untuk ini? Ada salah satu panutan kami namanya Insinyur Soekarno mengatakan bahwa urusan pertanian itu adalah urusan hidup matinya bangsa. Karena urusan pertanian itu adalah urusan perutnya banyak orang. Kalau perutnya banyak orang ini nggak diurus oleh negara, oleh pemerintah, jangan-jangan bisa kayak Nepal nanti, iya kan? Ya. Ada kesenjangan yang cukup tinggi. Ya. Akhirnya, wah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Republik kita lah ya. Kita berdoa bersama. Mas, ini saya, kami, mungkin Mas Arief juga minta tolong, Mas. Ini minta tolong banget ya, Mas. Tolong. Sebentar lagi ada pembahasan anggaran untuk 2026. Kami titip kepada Mas Nuki dan kawan-kawan, kepada Mas Nugroho dan kawan-kawan, dan teman-teman semua, agar tolong dong beri kami hak yang sudah diatur oleh undang-undang, yang spesifik. Jadi kalau kemarin kepala BPN itu mengatakan, termasuk perwakilan Dinas Pertanian, yang penting petaninya sejahtera. Loh, kalau nggak tahu lahannya ini diterapkan LP2P atau tidak, harusnya dapat alsintan, harusnya didampingi, ya kan, mendapatkan bibit unggul, bagaimana caranya produktivitas pertaniannya meningkat. Lek gak weruh, Mas. Kan nanti bisa tukaran. Begini, Mas, maksudnya. Lahannya Mas Arief ditetapkan LP2P. Mas Arief nggak tahu. Kebetulan kami bertetanggaan ini. Lahan saya tidak ditetapkan. Ini sama-sama nggak tahu. Mas Arief dia oleh keringanan pajak, saya tidak. Lu kan teman-teman, Mas, kami ini, Mas. Kira-kira begitu. Agar konflik horizontal ini tidak terjadi, Mas, kami minta tolong lagi. 2 kali RDP tidak membahas hal yang paling substantif. Apa itu? Eksekutif tidak pernah mau menunjukkan, Mas. Sudah berlaku sampai sekarang, catatannya masih ada, iya kan? Dalam Perda itu 101 hektar 603. 101 hektar 603 itu di mana? Sawahnya siapa? Kan begitu. Karena begini, Mas. Dalam sistem informasi yang diatur oleh Undang-Undang 41 2009, salah satunya memuat tentang hak miliknya siapa, lokasinya di mana. Kami berkirim surat, sampai sekarang nggak dibalas. Kemarin sudah kita minta lagi, dipikir-pikir, nggak ada jawaban sampai hari ini. Jadi orang petani, kalau Mas Arief komunikasi dengan kelompok tani atau Mas Nuki ketemu konstituen, ngomong, ditampilkan petanya, bapak-bapak, ini petanya Man Buya, Man Sapi'i, Bu Gima, kan gitu. Ini punya hak memperoleh insentif. Lu kan enak, Mas. Minta tolong ya, Mas, ya. Beneran, Mas. Haknya hilang loh, Mas, atas insentifnya. Benar tidak? Jangan asal bicara, yang penting petani sejahtera. Lu ini terancam tidak sejahtera. Yang terjadi ya salurannya diganggu kan gitu biasanya, diperkecil sehingga tidak produktif.